Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri dan yang kami hormati seluruh panitia penyelenggara lomba serta masyarakat Indonesia yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik ini, kita dapat melaksanakan lomba pidato tanpa ada halangan suatu apapun. Selanjutnya, salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di dunia dan di akhirat. Amin. Hadirin yang saya hormati, suatu bangsa akan besar dan kuat bukan karena bangsa lain. Demikian pula lemah dan hancurnya bukan oleh bangsa lain, tetapi oleh bangsa itu sendiri. Sudah menjadi kodrat Tuhan Yang Maha Kuasa bahwa Indonesia adalah bangsa yang multi etnis dan multikultural. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa realitas sosial bangsa Indonesia yang terdiri dari berbagai suku bangsa, kurang lebih 300 suku yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dengan kebudayaannya masing-masing. Kearifan lokal Indonesia diharapkan mampu menumbuh kembangkan identitas keindonesiaan, menjadi referensi dalam mengembangkan wawasan kebangsaan dan membangun kualitas manusia, serta meningkatkan kemuliaan, harkat dan martabat bangsa yang memancar ke dalam bagi peradaban warga negara dan memancar keluar untuk membangun citra pergaulan antar bangsa dalam bingkai diplomasi kebudayaan. Hadirin yang saya hormati, kebudayaan Indonesia sangatlah banyak jumlahnya dan sangatlah beragam bentuknya, sehingga semboyan Bhinneka Tunggal Ika sangat penting untuk menjadi bingkai dalam memahami nilai-nilai kebudayaan. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika bukan hanya sebuah kata-kata tanpa makna, akan tetapi semboyan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebuah rangkaian kata yang memiliki arti dan bermakna untuk diperjuangkan dan dipertahankan. Beberapa ahli ilmu kemasyarakatan bangsa asing menganggap bahwa semboyan Bhinneka Tunggal Ika sesungguhnya ialah suatu cita-cita yang harus diperjuangkan oleh segenap bangsa Indonesia daripada sebuah kenyataan yang benar-benar hidup di masyarakat. Oleh karena itu, memahami kebudayaan dan sikap sadar akan adanya perbedaan sangatlah perlu keberadaannya. Hadirin yang saya hormati, melalui perjalanan sejarah berbagai proses kehidupan manusia telah melahirkan ciri keragaman bentuk budaya, suku bangsa maupun agama. Namun, dengan beragam budaya dalam masyarakat Indonesia mampu berdiri kokoh di atas dasar Pancasila. Multikulturalisme dapat dimaknai sebagai suatu kepercayaan yang menyatakan bahwa kelompok-kelompok etnik atau budaya dapat hidup berdampingan secara damai dengan kesediaan menghormati budaya lain dan mengamalkan nilai-nilai yang ada dalam sila-sila Pancasila. Keindonesiaan dibangun bukan untuk menghilangkan identitas atau ciri khas dari suatu komponen bangsa, melainkan agar semuanya dapat menjadi satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yaitu Indonesia. Sikap saling menghormati dalam identitas masing-masing, tidak memaksakan kehendak atas kelompok yang lain, merupakan syarat dasar untuk membangun masa depan bangsa Indonesia yang gemilang. Keragaman yang ada di Indonesia akan membawa dampak positif. Di antaranya, yang pertama, keragaman suku bangsa. Setiap suku memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Misalnya, seperti suku Bugis dan suku Makassar yang ahli dalam berlayar dan memiliki kapal hebat pengisi.
yang mampu mengarungi samudra, suku Dani yang memiliki prestasi luar biasa atas kejeniusannya dalam mengolah tanah, serta suku Jawa yang ahli dalam membuat benda eksotis, yaitu keris. Dengan demikian, sesungguhnya keragaman suku bangsa Indonesia merupakan potensi untuk membangun bangsa Indonesia. Keragaman yang kedua, yakni keragaman bahasa. Jumlah bahasa yang ada di Indonesia kurang lebih ada 748 bahasa. Semua bahasa yang ada tetap dijunjung tinggi karena merupakan salah satu hasil budaya bangsa yang sangat bernilai. Perbedaan 748 bahasa dapat disatukan oleh satu bahasa nasional, yaitu bahasa Indonesia. Dengan mempunyai berbagai bahasa daerah, tidak menyebabkan bangsa Indonesia terpecah belah, namun justru menambah kekayaan perbendaharaan bahasa. Keunikan ini adalah yang menjadi sebuah kebanggaan tersendiri, karena tidak ada negara lain yang memiliki keanekaragaman bahasa seperti Indonesia. Yang ketiga, keragaman budaya. Di Indonesia memiliki lebih dari 100 tarian daerah yang tersebar di seluruh Nusantara. Kekayaan tarian daerah tersebut menggambarkan keragaman budaya Indonesia yang luar biasa. Karena telah terbukti bahwa kekayaan kesenian berupa tarian daerah menjadi salah satu daya pikat wisatawan, baik domestik maupun mancanegara, untuk berkunjung ke Indonesia, bahkan mempelajari budaya Indonesia. Yang keempat, keragaman agama. Sesuai dasar negara, yaitu Pancasila, sila pertama yang menyatakan bahwa Indonesia adalah bangsa yang berketuhanan, bangsa yang mengakui atas keberadaan Tuhan dan menghargai sekaligus melindungi semua agama yang dianut oleh masyarakatnya. Agama merupakan pedoman manusia dalam mencapai cita-cita hidup. Salah satu fungsi dan peran keragaman agama diantaranya sebagai kontrol masyarakat dalam berperilaku. Keragaman agama di Indonesia memiliki persamaan dalam memandang perbuatan baik dan buruk. Setiap agama juga mengajarkan bagaimana manusia menghormati pemeluk agama lain, mengajak manusia lain untuk berbuat baik. Nah, pada tugas dan tanggung jawab, bersikap adil, saling menolong, dan sebagainya. Setiap ajaran agama mengandung perintah dan larangan yang sesuai dengan kebutuhan umat manusia. Hadirin yang saya hormati, dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa Indonesia adalah negara yang besar, negara yang kaya akan berbagai keanekaragaman, baik budaya, suku bahasa, agama, dan lain sebagainya. Hal tersebut merupakan sebuah model yang dapat menjadikan Indonesia istimewa di mata dunia. Akan tetapi sadarilah bahwa hal tersebut perlu diimbangi dengan adanya peran kesadaran dan kerja keras dari masyarakat Indonesia untuk menjaga dan melestarikan keberagaman demi persatuan untuk mewujudkan cita-cita bangsa yang seutuhnya. Ingatlah pesan Insinyur Soekarno, kalau jadi Hindu jangan jadi orang India, kalau jadi Islam jangan jadi orang Arab, kalau jadi Kristen jangan jadi orang Yahudi, tetaplah jadi orang Nusantara dengan adat budaya yang kaya raya ini. Hadirin yang saya hormati, demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.